Saudara, siang hari ini saya mau bagikan mengapa kita berkomunitas. Ya, ini bagian yang terakhir yang menjadi seri dari komunitas. Saya mau langsung saja, kita hidup di dalam komunitas itu karena teladan orang percaya di gereja mula-mula. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41-42 katakan seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang menarik adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus ini, mereka bukan cuma sekedar percaya kepada Yesus. Alkitab katakan ada sebuah perubahan hidup yang luar biasa yang dialami oleh setiap mereka. Mereka memiliki sebuah gaya hidup yang baru yang saya sebut sebagai gaya hidup ilahi setelah mereka percaya kepada Yesus. Itulah gaya hidup mereka untuk hidup di dalam komunitas. Ini yang ditunjukkan oleh Alkitab. Setelah mereka percaya kepada Yesus, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Karena itu di dalam jemaat ini saudara diajari untuk membaca Alkitab. Untuk punya fondasi yang kuat di dalam kekristenan. Nilai-nilai hidup kekristenan kita bukan dari dunia. Nilai-nilai saudara berpasangan bukan dari dunia. Bukan dari roman picisan dan drama-drama yang tidak jelas ujungnya. Tetapi nilai-nilai saudara membangun hubungan harusnya bersumber di dalam firman Tuhan. Karenanya Alkitab katakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Tapi mereka bukan cuma bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka ada di dalam persekutuan. Mereka ada di dalam koinonia. Dekat satu sama lain. Dulunya mereka terpisah satu sama lain. Tetapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup setiap mereka, ada sebuah perubahan yang ajaib di dalam kekristenan mereka. Mereka masuk di dalam sebuah gaya hidup yang berbeda, yaitu di dalam persekutuan. Karenanya kalau kita sudah percaya kepada Yesus, tidak mungkin tidak untuk kita tidak di dalam komunitas. Karena desain dari sononya, DNA ilahi atau DNA Kristus yang ada di dalam hidup setiap kita itu ada di dalam komunitas. Dia ciptakan kita segambar dengan Dia. Dia ciptakan kita serupa dengan Dia. Dia ada di dalam komunitas. Karena itulah kita ada di dalam komunitas. Satu-satunya waktu di mana Tuhan tidak ada di dalam komunitas adalah saat Dia tergantung di kayu salib. Dan Dia katakan, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu masa di mana dosa saudara dan saya merenggut sebuah komunitas di dalam ketritunggalan Tuhan. Itulah satu-satunya waktu di mana dia terlepas di dalam komunitas. Kenapa dia mesti terlepas di dalam komunitas? Supaya saudara dan saya diadopsi dan masuk di dalam komunitas yang percaya, katakan amin. Kematian Yesus itulah yang membawa kita di dalam komunitas. Kak, komunitasku gak sempurna. Memang tidak ada yang sempurna. Kalaupun ada yang sempurna, saudara masuk jadi tidak sempurna. Betul? Kak, komunitasku membuat saya luka dan membuat pahit. Bagus, masih bisa kepahitan. Itu artinya mesti banyak hal yang kita mesti disembuhkan. Itu menunjukkan bahwa setiap saudara adalah seorang manusia masih bisa luka. Betul ya? Amin. Tetapi tidak ada pilihan lain kecuali kita ada di dalam komunitas. Ini teladan yang luar biasa. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti.
Mungkin kalau kita tidak memecahkan roti kali, memecahkan Indomie. Membagikan Indomie. Indomie goreng, Indomie rebus, ya kan. Membelikan Indomie di warungnya Bu Maria. Itulah teladan orang percaya. Ya kan. Jadi komunitas sel adalah gaya hidup ilahi setelah seorang percaya kepada Yesus. Saya mengajak, ayo ada di dalam komunitas. Ayo tertanam di dalam komunitas. Ayo, ya kan. Itu sebagai tempat di mana kita, kalau yang minggu yang lalu dikatakan besi menajamkan besi, tadi pagi juga disampaikan, besi menajamkan besi. Saudara dan saya itu mesti dibentuk. Bayan, berdiri Bayan, berdiri aja di situ, ya kan. Apakah Bayan bisa lihat sisi sini? Eton bisa lihat tak? Bisa. Tapi kamu bisa lihat ini nggak? Nggak bisa. Bayan bisa lihat nggak? Bisa. Ada banyak sisi hidup kita yang sebenarnya itu yang disebut dengan blind spot. Dan kita butuh orang lain untuk katakan, Bayan, ketombemu banyak. Ternyata ada uban di sini. Siapa yang bisa ngomong itu? Orang lain. Itulah kuasa dari yang namanya komunitas. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena itu jangan marah. Kalau saudara ditanya, kok kamu gak komsel? Komsel terus, komsel terus, komsel terus. Ngapain sih lu tanya-tanya sama aku? Gak suka lagi aku ditanyain. Saudara, daripada saudara gak diperhatikan, sama juga sebenarnya. Kok aku gak pernah dikasih tahu bahwa ada komsel? Susah sebenarnya kadang-kala manusia ini. Ya kan, ditanyain terus. Marah, tidak ditanyain juga marah. Pilihannya, tanyain saja. Karena itu saya mengajak, ayo ada di dalam komunitas. Sejak semula rencana iblis adalah hancurkan komunitas. Sejak semula. Komunitas pertama dia bangun. Tuhan bangun adalah komunitas Adam dan Hawa. Nah, dosa atau ketidaktaatan Adam adalah penyebab utama kehancuran komunitas pertama di Taman Eden. Dari awal iblis itu gak suka. Ya kan. Untuk apa? Untuk kita ada di dalam komunitas. Karena itu cukup banyak orang-orang percaya yang ditipu. Saya katakan ditipu. Karena harusnya orang percaya tinggalnya di dalam komunitas. Habitatnya tinggalnya ada di dalam komunitas. Tetapi iblis coba tipu, iblis coba goda untuk dia keluar dari komunitas. Seperti yang dibiasakan oleh banyak orang menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Nah, dampaknya apa sebenarnya? Kehancuran. Dampak dosa yang pertama adalah rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Ini ya kalau sudah lihat apa yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Lanjutkan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Saudara, dampak yang dilakukan oleh kuasa kegelapan yang pertama adalah terpisah manusia dengan Tuhan. Tapi bukan cuman itu. Dampak yang kedua adalah rusaknya hubungan manusia dengan manusia. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saudara, yang kedua adalah ada rusak komunikasi. Saya konselor pernikahan di dalam orang muda yang mau menikah. Saya mendampingi. Salah satu tema ajak yang kita punya adalah bahwa dampak dari dosa munculnya kesulitan di dalam komunikasi. Kenapa? Karena itu dampak dosa.
Dosa menghancurkan komunitas, hubungan antar manusia. Bahkan pembunuhan pertama itu diakibatkan oleh karena dosa. Dari kekal kepada kekal. Rencana iblis itu tetap sama. Hancurnya komunitas. Karena itu saya mengajak, ayo kita berdiri di pihak Tuhan. Berdiri untuk apa? Untuk ada di dalam komunitas. Kejadian 4 ayat 9 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Buat para pembina, kalau pagi hari ini saya tanya, anak binaanmu tidak datang kebaktian, kemana? Jangan jawab seperti Kain. Karena Kain katakan, memang gua pikirin toh Tuhan. Apa peduliku sama si Habel itu? Memang gua pikirin. Dia katakan, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ada satu anak binaan saya yang pagi ini saya chat. Kamu gak kebaktian? Saudara, itu pertanyaan sederhana. Saya tanya, kamu gak kebaktian? Enggak Kak, saya kebaktian sore. Oke, saya tunggu. Sesederhana kayak gitu. Kenapa? Karena buat saya itu penting. Buat saya itu penting. Ya kan? Jikalau kita tidak bisa menjadi penjaga saudara kita. Dengerin baik-baik. Jikalau kita tidak bisa menjadi penjaga saudara kita. Kita bisa jadi adalah pembunuh saudara kita. Kita mesti menjadi penjaga buat saudara kita. Kematian Kristuslah yang memulihkan komunitas. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita bisa menjadi dekat, saya bisa menjadi dekat dengan Bayan. Kenapa? Karena penebusan Kristus. Saudara ada di dalam komunitas, kok bisa dekat satu sama lain? Karena ada penebusan Kristus yang kita alami. Sehingga kita bisa dekat satu sama lain. Tidak ada yang terpisahkan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kematian Yesuslah yang memulihkan sehingga kita diadopsi untuk ada di dalam komunitas. Karena itu jangan tinggalkan komunitas, teman. Sebuah analogi yang sederhana. Berapa banyak saudara mau menikah? Tidak ada? Wih, luar biasa loh. Saya tanya betulan loh. Kalau yang tidak angkat tangan, saya anggap memang tidak mau menikah. Ya. Berapa banyak yang saudara rindu mau menikah? Belum tahu sih kapan nikahnya. Enggak. Ya. Oke. Saudara-saudara, eja pernikahan itu apa? Saudara melihat pernikahan itu apa? Kak Pauline adalah istri saya. Ya kan? Kalau saya konflik, saya mesti selesaikan. Kalau saudara ada di dalam komunitas dan saudara konflik dengan PKS saudara konflik dengan pembina saudara konflik dengan PA saudara, apa yang terjadi? Kak, perut sakit, izin ya. Kak, sorry, ada tugas, japok mendadak. Sebenarnya gak mendadak sih. Ya kan, karena ingat bahwa kita luka aja sehingga kita gak mau ke komsel. Ya kan. Kalau saudara ada di dalam komunitas, saudara bisa. Izin kayak gitu tuh bisa, saudaraku. Tapi kalau saudara menikah, saya kan gak bisa ngomong sama Kak Pauline. Break dulu ya, kita izin, off dulu. Memang bisa. Saudara, kenapa kok Tuhan mau kita ada di dalam komunitas? Itulah didikan Tuhan buat setiap kita.
Makanya saya heran kalau ada orang-orang yang mau menikah. Lalu dia katakan ikut komsel enggak? Setahun sekali. Saya bisa membayangkan kualitas pernikahan seperti apa yang dia akan bangun. Saudaraku, di komunitas sel itulah saudara diajari untuk menerima apa adanya bayan seperti Yesus terima. Iya dong. Di komunitas sel itulah kita mesti punya ruang yang namanya ruang kesalahan buat orang lain. Seperti halnya Yesus punya ruang kesalahan buat setiap saudara. Dia tidak pernah komplain terhadap hidup saudara dan saya. Betul tidak? Betul tidak? Punya kesalahan? Setiap hari 14. Ya bisa lebih. Tapi Yesus tidak pernah komplain. Karena apa? Karena Yesus punya ruang yang besar buat kesalahan. Latihannya di mana? Latihannya di kolam komunitas sel. Amin. Olive, ya kan, ini kembali lagi nih. Ya, Olive yang kedua ini. Ya kan. Dia kan lagi membangun hubungan dengan Nathan. Iya. Ya. Ya. Ya di live streaming semua. Ya kan, semua mesti tahu bahwa Olive sedang membangun hubungan dengan Nathan. Ya kan. Tolong jangan doakan Olive lagi. Ya. Nah, kenapa kamu? Tadi saya jalan ke sana tiba-tiba ingat kamu. Gitu. Nah, saudaraku, di komsel itulah dia belajar. Ya kan. Sebelum di dalam arti sesungguhnya dia menerima Nathan, di dalam komsel itulah dia mesti belajar. Menerima anak-anak binaan. Bagaimana anak-anak binaan menjengkelkan. Itulah keajaiban dari yang namanya komunitas. Karena itulah buat teman-teman wanita. Ini buat teman-teman wanita ya. Kalau saudara mau mendoakan pasangan hidup, lihat track recordnya di komsel bagaimana. Ya kan. Karena saudara akan membangun komunitas sel minimal 50 tahun. Dan itu tidak bisa retur saudaraku. Kalau saudara beli barang saudara bisa retur. Tapi kalau saudara menikah saudara akan membangun komunitas sel selama 50 tahun. Amin. Karena itulah komunitas sel penting. Jadi komunitas sel adalah hidup di dalam hubungan dengan orang lain. Di dalam komunitas sel adalah orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain. Di gereja ini saudara diajar untuk membina dan dibina. Kita tidak seperti Lone Ranger saudaraku. Gak ada kekristenan Lone Ranger itu gak ada. Kita gak mau tunduk kepada yang di atas itu kita gak ada, kita gak pernah ada. Yesus aja sewaktu ada di muka bumi, dia mesti tunduk di bawah asuhan sang mama, sang ibu. Amin. Kalau kita ada di dalam komunitas sel, kita akan diajari untuk mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain. Tanggung jawab di dalam apa kak? Kita tanyain dong, udah saat teduh belum? Udah baca Alkitab belum? Pagi ini dapat apa? Pagi ini sudah apa namanya? Sudah belajar belum? Tapi komunitas sel bukan cuma mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain. Komunitas sel itu berarti orang yang mempertanggungjawabkan satu dengan yang lainnya. Kenapa kok orang tidak mau hidup di dalam komunitas sel? Karena dia tidak mau mempertanggungjawabkan hidupnya dengan orang lain. Jangan-jangan orang tahu sisi burukku. Ya enggak apa-apa lah. Ya kan. Teguran yang paling bagus adalah diberikan oleh orang-orang terdekat. Dan teguran itu terimalah dan bertobatlah. Saya kasih contoh. Tadi malam saya pulang bertiga. Habis selesai makan, saya dengan istri dan anak saya yang laki. Saudara, di perumahan saya kalau naik, masuk ke perumahan, itu ada tikungan ke kiri dan ada tikungan ke kanan.
Tikungan ke kiri itu, ya saya bisa punya dalih banyak. Tikungan ke kiri itu ada larangan. Tetapi biasanya saya parkir di dekat itu, segitiga itu. Sehingga tadi malam saya mencoba shortcut pakai tikungan ke kiri. Anak saya yang kedua, yang laki, dia ngomong, "Dedi, ngapain lewat sini? Tahu nggak Dedi salah?" Saya mau, ya tahu, biar dekat. Tapi nggak boleh. Saya berhenti, saya mundurkan, saudara. Setelah saya minta maaf. Saudaraku, orang yang paling dekat adalah orang yang paling berani untuk ngasih tahu kita. Ya kan? Itu penting. Kenapa? Ada banyak blind spot di dalam hidup kita yang kita mesti membutuhkan teguran, membutuhkan masukan dari orang lain. Di dalam komunitas sel kita mempertanggungjawabkan hidup kita satu dengan yang lain. Ya hanya di dalam komunitas sel lah saudara dikasih masukan cara saudara membangun hubungan lawan jenis. Kata nenek, di dalam kamar itu berbahaya. Betul ya? Siapa yang berani ngasih masukan? Ya orang-orang di dalam komunitas sel. Ya kan? Kita mesti berani menjadi teladan untuk hidup di dalam komunitas sel. Hidup di dalam terang atau menjadi surat yang terbuka bagi Kristus. Sehingga orang bisa mengecap kebaikan Tuhan. Orang bisa melihat. Ya itulah kekuatan dari yang namanya komunitas sel. Hidup menjadi teladan. Teladan di dalam apa? 1 Timotius 4 ayat 12 banyak sekali teladannya. Di dalam teladan kekudusan. Di dalam teladan iman. Di dalam teladan omongan. Di dalam teladan apapun. Di mana? Di dalam komunitas. Inilah yang membawa kita mengalami pertumbuhan. Percayalah, hidup di dalam komunitas itu hidup yang paling menggairahkan. Karena itu, komunitas sel bukanlah pilihan. Jika tidak ada komunitas sel, maka tidak ada kehidupan berjemaat yang sehat dan bertumbuh di dalam gereja lokal. Amin. Tidak ada komunitas sel, tidak ada tuh kehidupan yang normal. Saudara di sini kelihatan seperti malaikat. Iya kan? Muka apa? Muka kudusmu. Tapi hanya di dalam komunitas sel itulah saudara membuka hidup saudara. Saudara membuka hati saudara. Saudara mengizinkan orang menegur setiap saudara. Ya kan? Amin. Pertanyaannya, apakah, mari kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Waktu demikian cepat. Kejadian 1 ayat 28. Lanjutkan aja PowerPoint-nya. PowerPoint-nya lanjutkan aja, itu udah ada di PowerPoint. Terus satu lagi. Nah, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, yang menarik adalah pada waktu Tuhan ciptakan manusia pertama, dia di dalam isi hatinya, di dalam bayangannya, di dalam rencananya. Dia tidak pernah mau itu cuman Adam dan Hawa. Enggak. Dia tempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang besar. Yang disebut sebagai Taman Eden. Dia letakkan mereka berdua di situ. Di dalam isi hati Tuhan, Tuhan gak mau itu mereka cuma berdua. Tuhan merindukan komunitas pertama ini bermultiplikasi. Beranak cucu dan bertambah banyak. Sehingga dia memenuhi satu daerah kepada daerah yang lain. Karena Taman Eden menurut penelitian itu tidak sebesar bumi. Sebesar apa, Kak? Tidak ada yang tahu. Tetapi yang pasti itu tidak sebesar bumi.
Tetapi Tuhan punya mimpi dengan apa? Dengan Taman Eden itu. Kalau Adam dan Hawa bermultiplikasi, maka dia akan melahirkan keturunan ilahi. Semakin banyak, semakin banyak, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Akhirnya seluruh bumi dipenuhi oleh gambar Allah. Itu sebabnya komunitas sel yang Tuhan rindu bangun, itu komunitas yang bermultiplikasi, yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru, yang menghasilkan orang-orang muda yang luar biasa, yang menghasilkan orang-orang muda yang dahsyat. Karenanya Kejadian 1 ayat 28 mengajar sebuah prinsip yang disebut sebagai prinsip reproduksi, yaitu masing-masing mereproduksi menurut jenisnya. Mangga menghasilkan mangga, padi menghasilkan beras, jagung menghasilkan jagung. Ini berarti buah dari orang percaya adalah orang percaya baru. Bukan cuma sekedar ministry, tetapi orang percaya baru. Kenapa? Karena jiwa-jiwa adalah mahkota kemegahan kita. Kata Rasul Paulus saat kita menghadap kepada Tuhan. Karena itulah penuhi mahkota kita dengan jiwa-jiwa. Pertanyaannya, bagaimana rahasia multiplikasi? Yang pertama adalah tinggallah di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Ngomong sama kanan kiri, kamu mesti berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana caranya hidup kita bermultiplikasi? Bagaimana para PKS bermultiplikasi atas setiap komunitas sel yang dia pegang? Sederhana, tinggallah di dalam dia. Praktisnya Kak, praktisnya adalah saat teduh tidak tergantikan. Saat teduh tidak tergantikan. Pengajaran rasul-rasul, baca Alkitab, itu tidak tergantikan. Ada kaitan erat antara saat teduh pemimpin komunitas sel dengan keberhasilan untuk bermultiplikasi. Itu salah satu penelitian dari Joel Comiskey, peneliti komunitas sel. Saudaraku, saat teduh. Kok kembalinya ke situ ya Kak? Iya. Makanya kan lagunya katakan, oh your presence never leaves me and you'll never forsake me. Saudaraku, ada sebuah kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kita. Ya kan? Kekristenan itu bicara tentang relationship. Tentang hubungan. Tentang kita duduk dan kita menikmati pribadi Tuhan. Kadang-kala kita ketemu, apa mungkin ya aku layani jiwa-jiwa yang susah. Saudara, gak ada yang susah kok. Kalau kita nikmati hadirat Tuhan, kita bangun kedekatan dengan Tuhan. Ada energi, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Mau bermultiplikasi? Sederhana. Bangun kedekatan dan keintiman. Kak, saya jadi PKS saja stres. Kenapa stres? Detik di mana kita jadi PKS atau jadi PA stres, itu detik di mana kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Saya akan ulangi. Detik di mana kita jadi PKS, jadi pembina, jadi PA stres, itu berarti kita masuk di dalam ranah kita menggunakan kekuatan manusia kita sendiri. Kita tidak pernah nikmati. Oh your presence never leaves me. And you'll never forsake me. Saudaraku, ada pribadi yang menjadi the creator of cell group, yaitu Yesus.
Dia pegang 12 orang. Pada waktu dia lelah, lihat Sang Petrus. Alkitab katakan kok, dia menyendiri berdua dengan Bapa surgawinya. Itu orang-orang yang dia pilih dengan doa semalam-malaman, itu aja hilang satu. Betul kan ya? 12 jadi 11, betul ya? Kenapa? Yesus kasih contoh 12 dan hilang satu. Itu untuk membuktikan dan menunjukkan kepada setiap saudara dan saya bahwa kegagalan Yesus pun bisa gagal menggembalakan. Jangan takut menggembalakan, jangan takut membina. Yang percaya katakan amin. Kurang apa Yesus? Digembalakan Yesus itu kurang apa? Tetap aja satu orang yang lari dari komunitas selnya Yesus. Saat teduh guys. Amin. Bangun saat teduh. Kak, saya burn out. Apa itu burn out? Wong ada sungai kehidupan yang begitu luar biasa dari tahta Tuhan. Ada tahta kasih karunia yang kapanpun kita bisa masuki. Burn out itu artinya you tidak pernah duduk di tahta kasih karunia. Untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tapi anak binaan saya menjengkelkan. Emang kita tidak pernah menjengkelkan di hadapan Tuhan. Amin. Saat teduh tidak tergantikan. Gimana caranya kita bermultiplikasi? Bangunlah kehidupan saat teduh. Buat para pembina yang menggembalakan 1-2 orang, bangunlah kehidupan saat teduh. Gimana Komsel mengalami multiplikasi? Yang kedua adalah undanglah teman baru di dalam Komsel. Kalau saudara dan saya percaya bahwa Komsel itu diberikan oleh Tuhan untuk menjadi alat yang luar biasa mengubahkan hidup setiap kita. Menjadi alat yang luar biasa mempersiapkan pemimpin. Menjadi alat yang luar biasa untuk kita memenuhi kampus, sekolah, dan semua komunitas manapun. Dan mempersiapkan orang-orang muda untuk menjadi utusan misi seperti Ega. Dari Jerman, pulang ke Indonesia. Saya ngomong kembali nanti ke Jerman ambil S3. Ya kan? Apa itu? Komunitas sel. Ya, kalau kita percaya bahwa komunitas sel begitu luar biasa, undang teman kita. Jangan malu dengan komunitas sel kita. Jangan gantikan kalau Japo, wah ini Komsel, mumpung Komsel, Japoknya pas Komsel, mana bisa. Jangan yang dikalahkan Komsel, saudaraku jangan. Itu udah once a week ya kan. Jangan dikalahkan. Kalau perlu, yuk kan mau pada Japo, ikut Komselku dulu aja. Setelah itu kita Japo bagaimana? Nah itu baru make sense saudara. Undang, ya kan? Undang teman baru di dalam Komsel. USD kurang lebih berapa ya? 80-an. Ya 80 misalkan gampang aja. Ya kan? Coba bayangkan. Kalau setiap orang punya mimpi yang sama. Bahwa sebelum menutup tahun ini. Satu orang bawa satu saja. Ajak satu saja. Kalian menjadi area yang paling besar. Ya kan? Undang teman baru. Kak saya gak punya teman. Masa sih gak punya teman? Teman kos saudara? Teman kampus saudara? Teman alumni, bukan teman apa? Teman rantau saudara? Ayo ajak saudara. Untuk mereka mengalami kasih Tuhan. Penginjilan melalui komunitas sel adalah penginjilan dengan kekuatan bersama. Ada yang nyiapin makanan, ada yang menjemput, ada yang mempersiapkan icebreaker, ada yang mempersiapkan firman, ada yang mempersiapkan apapun. Dan itu dikeroyok sama-sama. Dan jiwa akan mengalami Tuhan di dalam komunitas sel. Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Tuhan mau kita pergi hasilkan buah dan buahnya tetap. Orang percaya mesti berbuah tetap. Dengan cara apa? Dengan cara mari undang semua teman baru. Di mana? Di Komsel. Ya kan?
kuasa mengundang teman baru. Pemimpin komunitas sel yang mendorong anggotanya mengundang sahabat baru, melipat gandakan kapasitasnya untuk memultiplikasikan komunitas selnya. Tutuplah setiap pertemuan komunitas sel dengan ingatkan para anggota komsel, minggu ini ayo kita undang teman baru. Atau teman yang sudah lama tidak ada di dalam komunitas sel. Kita bukan pembuang jiwa, tapi kita ambil sari satu jiwa demi satu jiwa. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita bermultiplikasi, bina jiwa-jiwa. Minggu yang lalu disampaikan tentang hafruta. Pada waktu Kak Budi Pras sampaikan itu, saya ngomong hafruta itu sinonim dengan apa yang dilakukan Yesus. Dia punya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dengan PJJ. Betulkah? Saya mesti make sure dengan beliau. Betul Kak? Itulah hafruta. Nah, saya mau mendorong setiap kita. Gimana caranya? Setiap komsel bermultiplikasi. Lanjutkan aja ini. Membina 3 orang. Masing-masing kita berdoa. Membina itu gampang, saudaraku. Membina jiwa itu mudah. Bagaimana komunitas sel kita berkembang? Bayan pegang berapa orang? Kamu PKS pembina? PKS, anak binaanmu berapa? 1 doang. PKS pembina 1 orang. Berarti tanggung jawab kamu ada tambahin 2 lagi. Ya kan? Ya kan? Hasilkan 3 pembina. Dan pembina itu memuridkan 1 orang. Ya kan? Membina itu mudah, saudaraku. Ya ada yang hilang, cari lagi. Ya kan? Ya. Ada yang hilang gak apa-apa. Ada yang hilang, oh Yesus dia pernah hilang kok. Ya muridnya, ya kan. Saudaraku, membina 3 orang. Ya kan? Yesus cuman membina 3 orang, 3,5 tahun. Saudara dan saya kuliah di sini kan cuma 3,5 tahun. Betul ya? Minggu yang lalu itu benar-benar membuat saya katakan, wow ini meneguhkan saya banget. Ya kan? Bahwa setiap orang udah membina 3 orang. Punya 3 anak binaan. 3 jagoan. Ya kan? Doakan mereka, lalu ajari mereka untuk mereka juga punya 3 lagi. Karena itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Yang dibawa oleh Yesus adalah cuman 3 orang ini. Kemana-mana yang dibawa cuman 3 orang ini. Yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dia ada di gunung kemuliaan yang diajak Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia ada di taman Getsemani yang diajak 3 orang ini. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia ada di rumah Yairus yang diajak 3 orang ini. Petrus, Yakobus, Yohanes. Pada waktu murid-muridnya tanya tentang akhir zaman, dia jelaskan kepada 3 orang ini ditambah Andreas. Firman bicara seperti itu. 3 orang inilah yang menjadi orang kunci dari Yesus. Saya mengajak Yesus 3,5 tahun di muka bumi. Hanya 3,5 tahun. Dia tahu yang namanya waktu. Dia tahu namanya mengukur dengan waktu. Dia punya 33,5 tahun. Dia gak mungkin pegang 12 orang. Dia hanya pegang 3 orang. Saudara kuliah 3,5 tahun. Pegang 3 orang. Sebelum menutup tahun ini, memasuki tahun depan, minta sama Tuhan, aku mau menjadi pembina. Aku mau menjadi pembina. Ya kan? Itu akan menjadi sebuah portfolio buat setiap saudara. Saudara pemimpin-pemimpin muda yang sekarang ada di luar kota, yang mereka memegang posisi-posisi penting di perusahaan-perusahaan adalah orang-orang yang hasilnya dari pemuridan dan membina jiwa-jiwa. Amin. Saudaraku, mari membina 3 orang. Dan membina itu mudah. Bayan punya 3 orang, 1 orang Masian berdoa, punya 2 lagi. Ada banyak jiwa baru yang di depan, minta sama Kak Olive. Ya kan. Yang terakhir, bagaimana cara membina
yang kita berhasil. Yang pertama adalah doakanlah. Bayan punya anak binaan, doakan anak binaanmu setiap hari. Ya, kalau perlu ambil waktu bertanya sama Tuhan untuk puasa. Ya. Yang kedua adalah bersahabatlah dengan dia. Pemuridan atau pembinaan itu bukan cuma pakai WhatsApp, tapi mesti ketemu. Supaya kamu bisa tahu apa sih yang menjadi pergumulan dia. Apa yang menjadi tantangan dia. Apa yang menjadi air mata buat dia. Bersahabat. Persis sama kalau kamu lakukan ini, kamu akan siap menjadi seorang ayah. Itu yang saya lakukan sama persis dengan pada waktu saya lakukan dengan anak-anak saya. Sama persis. Dan yang ketiga adalah baru kalau kita bersahabat, kita bisa mengajari. Amin. Kalau kita nggak bersahabat, kita tidak akan pernah bisa mengajari anak-anak binaan kita. Amin. Amin. Berapa banyak saudara mau menjadi pembina jiwa. Amin. Ini waktunya setiap komunitas sel mengalami multiplikasi dan Tuhan menemukan setiap saudara menjadi para pembina